Halo teman-teman, ketemu lagi. Jangan bosan ya ketemu dengan saya Bayu 78 from Jogja. Nah, kali ini saya mau bahas mengenai yang sedikit-sedikit agak kontroversi teman-teman, mengenai pakan fermentasi ya. Pakan fermentasi, beberapa tahun lalu kata fermentasi atau kata pakan fermentasi itu ngehit banget. Jadi dikit-dikit fermentasi. Nah, saya mau ngulas bukan bagaimana cara bikinnya ya, tapi saya mau mengulas seputarannya lah. Seputaran pakan fermentasi. Apa toh pakan fermentasi itu, plus minusnya apa? Terus kok ada peternak yang berhasil dengan pakan fermentasi? Kok ada peternak yang kurang berhasil dengan pakan fermentasi? Nah, ini saya coba izin ya teman-teman, tulis ya. Tapi maaf tulisan saya jelek. Ini pakan fermentasi. Ini untuk kambing, domba, sapi gitu ya teman-teman. Nah, jadi ada hal yang basic teman-teman. Yang basic seperti ini. Yang basic itu banyak peternak-peternak pemula atau peternak-peternak yang baru start atau baru mau mulai itu sudah terhipnotis dengan kata pakan fermentasi. Mereka ngelihatnya dengan pakan fermentasi semuanya beres. Nah, sayangnya yang dilihat itu mereka melihat banyak peternak atau banyak video di channel YouTube, hanya suksesnya saja, mereka tidak melihat story-nya. Nah, kemudian karena itu yang terjadi, banyak calon peternak baru itu yang tidak pengen ngerti dulu apa sih pakan fermentasi itu, harus bagaimana. Pokoknya yang dicari cara mudahnya. Rata-rata yang dicari cara mudahnya. Nah, teman-teman, pakan fermentasi itu baik. Hanya saja kalau tahu secara keseluruhan apa itu pakan fermentasi, menjadi kurang baik kalau asal-asalan. Nah, hal dasar yang perlu diketahui adalah mengenai nutrisi pakan. Sebelum nutrisi pakan ada lain. Nah, kalau mau bikin pakan fermentasi itu yang pertama yang harus benar-benar diketahui itu mengenai bahan yang mau diolah, bahan untuk diolah. Nah, ini sudah punya atau belum? Pertama, sudah punya atau belum? Kalau sudah punya, bahannya apa saja? Kandungan nutrisi bagus atau enggak? Terus variasi jenis pakannya yang mau diolah apa saja? Terus berapa banyak? Banyaknya berapa? Karena ini nanti menyangkut media simpannya, entah itu tong atau silo atau plastik. Plastik untuk penyimpanan. Ini kan semua harus dipersiapkan teman-teman. Nah, sekarang kita bahan untuk diolah ya. Sudah punya atau belum? Kita ngomongin yang belum. Kalau belum, artinya harus cari atau beli. Misalnya limbah
kebun jagung, terus kemudian rendeng kacang, terus mungkin limbah sawit, kemudian yang banyak di masyarakat itu apa ya, dari tanaman-tanaman buah segala macam. Nah, ini bisa nggak dicari, atau kalau bisa dicari bisa nggak dibeli. Terus kemudian soal harganya murah atau enggak, kalau kebun jagung berapa luas, operasionalnya seperti apa. Nah, ini jangan sampai tujuannya untuk bikin pakan fermentasi tapi jatuhnya malah mahal. Nah, gitu. Jangan sampai tujuannya mau bikin pakan fermentasi jatuhnya mahal. Kalau mahal, aduh repot. Nah, bisa juga dengan cara tanam. Nah, misalnya tanam jagung, tanam kacang, berbagai kacang-kacangan, tanam tanaman buah. Cuman ini yang kalau untuk kambing domba teman-teman, yang dihindari itu tanaman yang misalnya kayak limbah padi, jerami padi. Ini mau dihindarkan untuk kambing domba karena ini nutrisinya kurang dan di dalamnya ada ligninnya. Nah, ligninnya itu bentuknya seperti lilin, itu bisa melapisi saluran pencernaannya kambing domba. Kalau yang mau difermentasi ini jerami padi, ini cocoknya hanya sapi. Nah, ini hanya sapi. Nah, untuk kalau kambing domba kurang cocok teman-teman. Nah, kemudian sudah punya atau belum? Nah, ini oke, sekarang kalau sudah punya, apanya itu yang ini tadi teman-teman. Sudah punya, variasinya, kandungan nutrisinya seperti apa, variasinya seperti apa. Nah, ini 3 ini teman-teman, apa yang diolah, kandungan nutrisinya seperti apa. Kandungan nutrisi ini bisa teman-teman cari jawabannya di Google. Nanti ketik saja kandungan nutrisi tepung jagung, atau kandungan nutrisi pohon kacang tanah, kandungan nutrisi kangkung kering atau kangkung, kandungan nutrisi mungkin eceng gondok, macam-macam lah. Nah, ini bisa dicari di Google. Terus kemudian variasinya ya teman-teman. Nah, ini penting sekali nih variasinya. Jangan merasa senang dan merasa puas kalau wah saya sudah punya kebun jagung, pohon jagung banyak, kebun jagung, terus kemudian hanya pakai bahan tunggal kebun jagung, dicuaca, difermentasi, harapannya ternaknya mau doko, serapan nutrisinya bagus. Nah, ini kurang. Enggak seperti itu teman-teman. Jadi menurut kami semakin banyak variasinya, semakin banyak variasi yang mau diolah, itu semakin baik. Semakin tinggi kandungan nutrisinya, semakin baik. Nah, ini semua bahan-bahannya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah banyak atau sedikit. Kalau banyak ya bikin silo sekalian. Kalau sedikit ya pakai tong atau pakai plastik juga bisa. Nah, ini kemudian ini hal-hal ini yang sangat-sangat tidak diperhatikan oleh peternak-peternak yang sudah terhipnotis oleh kata pakan fermentasi. Mereka biasanya ya pakainya ini, udah jerami padi, udah debok pisang, debok atau ketebong pisang atau pohon pisang, ini dicacah lah tuh ya. Ini pokoknya kalau untuk kambing domba tidak perlu, soalnya kalau diolah akan terlalu banyak ongkos dan biayanya.
sedangkan hasil yang didapat tidak maksimal. Nah, ini semua bahan-bahan kalau memang sudah ya teman-teman, bahannya sudah komplit, variasinya komplit, ternyata kandungan nutrisinya udah saling melengkapi, terdiri dari banyak, misalnya ya, variasinya ini katakanlah ini bisa 5-10 bahan yang didapat secara, ada yang beli, ada yang tanam sendiri. Nah, di kombinasi, ada yang beli, ada yang tanam sendiri. Misalnya beli karena beli mau ada tambahan untuk bekatulnya, atau mungkin mau ditambahi polar, atau mungkin mau ditambahi bahan lain. Nah, itu beli. Cuman mayoritas usahakan tidak beli supaya ini tidak mahal. Nah, kalau sudah kan baru ditambah probiotik. Untuk fermentornya ditambah molase untuk media hidupnya si probiotik. Apa saja boleh lah. Kalau saya pribadi pakai yang paling murah. Paling murah itu kalau boleh nyebut merek namanya E4. Nah, ini ditambahi molase. Banyak sedikitnya penggunaan ini dan ini tergantung jumlahnya yang mau diolah. Banyak sedikitnya tergantung jumlahnya. Nah, ini basicnya teman-teman. Ini basicnya. Nah, jadi kalau belum bisa mencukupi yang saya sampaikan ini, tidak perlu buru-buru. Harus lengkap, harus kandungan nutrisinya baik, supaya hasil pakan fermentasinya, pertama, ternak langsung doyan, kedua, kandungan nutrisinya baik, ketiga, hasil yang diharapkan untuk pertumbuhan di kambing dombanya pun akan maksimal. Nah, sebenarnya pakan fermentasi ini kan tujuannya untuk nyimpan atau nabung. Wah, saya mau bikin pakan fermentasi, sudah punya bahannya belum? Aduh, kan dagelan teman-teman, kan lucu. Nah, ada yang mau bikin pakan fermentasi, bahannya juga belum punya, ya kan? Tapi sudah yang ditonton pakan fermentasi terus, waduh. Nah, teman-teman, tidak perlu buru-buru. Pakan fermentasi itu, ingat ya, ini cuman soal urusan simpanan dan tabungan, nyimpan dan nabung. Ada soal nyimpan dan nabung ini kan nanti masih ada silase atau hai. Nah, kalau silase itu nggak perlu pakai probiotik dadak mengek. Kalau hai ini kan cuma dijemur kering. Ini cuma dijemur kering, disimpan. Nah, jemur kering dan disimpan. Ini basicnya teman-teman. Nah, kalau cara pembuatannya teman-teman bisa lihat di banyak YouTube yang lain. Ini kok teman-teman sudah banyak yang meliput, Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya ya, kita over posisi pakan hijauan. Misalnya kita sudah punya lahan luas, ternaknya belum begitu banyak, memang sudah saatnya dipanen. Itu bisa disimpan pakai silase atau pakai fermentasi. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Ini pakan hijauan. Jumlah ternaknya teman-teman belum banyak, ya, bisa disimpan. Tapi kalau sudah banyak ternaknya, ya nanti nyimpannya kalau posisinya memang sudah over. Ini teman-teman, bahan-bahan ini kalau misalnya ditambahi kayak singkong, kayak jagung gitu, wah ya hasilnya luar biasa. Nanti jadinya kalau nggak salah nyebutnya itu komplit fit, komplit. Jadi pakannya sudah komplit, nanti tinggal ditambahi
mineral segala macam itu sudah komplit, syukur-syukur ditambah premix. Nah, itu nanti itu kelasnya para master, saya cuma pemula kan. Ini bahannya untuk yang diolah sudah siap atau belum, alat segala macam siap atau belum segala macam. Cuman kesalahan-kesalahannya itu ya belum siap segala macam, langsung hajar. Akhirnya ternaknya nggak suka. Kalau ternaknya nggak suka ya teman-teman, kalau teman-teman bikin pakannya asal-asalan, wah saya udah bikin pakan fermentasi, bener judulnya pakan fermentasi, tapi kalau pakannya asal-asalan, bahan pakannya asal-asalan, ternaknya nggak mau, ternaknya terpaksa makannya. Ketika terpaksa akhirnya kesehatannya turun terus. Ya kalau masih hidup ya alhamdulillah, tapi biasanya mati. Nah, bikinlah pakan fermentasi teman-teman dalam kondisi oversupply pakan. Nah, baru disimpan. Kalau belum punya stok pakannya, tidak usah pusing-pusing bikin fermentasi. Nanam saja dulu, nanam terus, konsisten nanam terus. Kalau sudah berlebih, baru disimpan. Disimpannya dengan fermentasi bisa, dengan silase bisa, dengan HI bisa. Nah, jadi logikanya jangan salah teman-teman. Kambing itu sudah hewan yang serba salah, Pak. Yang salah peternaknya, yang di kambing hitam kan kambingnya. Ternaknya itu sih bener teman-teman. Ternaknya kalau nggak lemu ya, nggak gendut ya, karena pakannya. Nah, pakan fermentasi itu kemarin ditangkap, fenomenanya ditangkap atau memang digelontorkan oleh beberapa perusahaan multi level marketing. Terus mereka bikin produk probiotik segala macam. Kok yang dilalah ya? Kok kebetulan itu marketingnya itu ngasih edukasinya kurang pas. Wah, ini pasti domba kasih pakan fermentasi gedebok pisang gitu, luar biasa hasilnya gitu. Kalau logikanya itu dijalankan ya pasti sudah nggak ada perusahaan pisang kalau di Indonesia ya apa namanya apedis gitu ya, nggak ada orang dagang pisang teman-teman. Logikanya kan gitu. Ngapain nunggu pisang lama-lama? Begitu tumbuh hajar untuk kambing, untuk domba difermentasi gitu. Coba. Akhirnya kan banyak yang mikir, oh iya ya, ternyata kurang tepat ya. Wah, hasilnya bagus ya. Iya, karena kan nggak ngaku kalau ngasih bekatulnya banyak, ngasih polarnya banyak segala macam. Kalau gedebok pisang itu dicacah dikasihkan aja juga udah bisa kok. Nah, terus kemudian kan perlu edukasi supaya kalau misalnya mau menggunakan misalnya pisang ya daun, jantung, misalnya pisang gitu, tepungnya tidak usah sama teman-teman. Ya Pak D ngambil ini pupuk untuk nanam pisang, tidak apa-apa. Nah ini teman-teman, serami padi, kita ngomongin tanaman padi ya. Tanaman padi itu yang bagus bagi saya, padi habis panen, pasca panen, ini kan biasanya tumbuh. Nah, misalnya sawahnya belum diolah, ya kan, tumbuh kemudian keluar bulir-bulirnya. Nah, ini yang bagus. Ini namanya kalau di sini nyebutnya singgang. Kalau di sini bagus itu. Wah, ini petaninya belum sempat ngolah itu. Ceret. Nah, itu singgang. Singgang ini kalau mau dikasih juga karena ini teman-teman ada bulir-bulir padinya. Nah, kalau yang ini teman-teman, yang ini itu wes ora ono terus. Ini udah nggak ada. Ini cocoknya hanya untuk sapi. Cuman kalau sapi ini kan cuma butuhnya serat kasar. Jadi kebutuhan lainnya dia kan biasanya disuplai sama pakan-pakan tambahan teman-teman.
Nah, ini pakan fermentasi. Terus kemudian ada juga yang bikin pakannya terus kemudian nggak sabar. Wah, baru 5 hari dikasih segala macam. Karena gini teman-teman. Pakan simpan ini menurut saya ada 2 versi ya. 2 versi ya teman-teman. 2 versi itu pertama, berapa lamakah masa penyimpanan atau yang ideal? Yang ideal itu kalau versi akademisi itu 21 hari, minimal 21 hari. Nah, karena dalam proses itu kan probiotiknya main segala macam, proses fermentasinya berjalan dengan baik. Kemudian kalau bagi peternak kadang-kadang belum sampai 21 hari pun sudah diberikan. Ada benarnya, ada enggak benarnya. Benarnya gini, kadang kepepet, waduh tiba-tiba tetangga ada hajatan, atau tiba-tiba tetangga ada yang meninggal, atau tiba-tiba tetangga ada yang positif kena COVID gitu, akhirnya kita nggak boleh kemana-mana gitu. Ya kadang kalau bagi peternak belum genap 21 hari pun sudah dibuka, jadi teman-teman kadang belum maksimal. Nah cuman harapannya wah saya kok gagal bikinnya. Ya gimana ya, karena kalau peternak itu banyak butuhnya butuh ya itu tadi, misalnya tetangga tiba-tiba yang meninggal, ada yang kena COVID, harus peternaknya harus pergi keluar kota segala macam, wah belum langsung ya apa boleh buat. Cuman idealnya memang 21 hari teman, idealnya. Jadi balik lagi ya, pakannya komplit, jenisnya komplit, kandungan nutrisinya bagus, tempat penyimpanannya maksimal. Artinya maksimal itu tidak bocor, tidak ada udara masuk, tidak ada udara keluar. Kemudian area tempat penyimpanannya tidak kena panas, itu hasilnya bagus. Waktu penyimpanannya juga 21 hari, itu hasilnya bagus. Nah, fermentasi bagus ketika semuanya bagus. Fermentasi tidak akan bagus kalau ya kualifikasinya nggak memenuhi, gitu loh teman-teman. Nah, saya tidak anti pakan fermentasi teman-teman, saya juga pakai kok. Saya baru bikin pakan fermentasi kalau ada offer pakan. Nah, kalau ada offer pakan saya bikin pakan fermentasi. Misalnya, wah ini kemarin ada yang nawarin apa ya, singkong, kulit singkong gitu. Akhirnya saya fermentasi dengan kemarin itu pakai daun pisang, daun singkong, rumput pacong, terus ada tambahan sisaan kulit kedelai, terus saya tambahi probiotik, molase gitu. Itu teman-teman. Jadi ada berapa bahan tuh, ya kan? Jadi terus saya tambahi garam. Saya tambahi ada garam kasar, sama kemarin ada mineral kambing saya campurkan sekalian. Jadi harapan saya pakan fermentasinya juga hasilnya baik. Jadi jangan berharap penuh, berharap terlalu tinggi kalau bahannya nggak sip. Itu sekilas dari saya teman-teman mengenai pakan fermentasi. Harapan saya semakin informasinya berimbang mengenai pakan fermentasi, sehingga tidak ada euforia, tidak ada ambisi yang meletup-letup karena pakan fermentasi. Jadi peternak-peternak ini peternaknya secara logika yang benar. Tetap semangat teman-teman. Nah, kalau ada requestan untuk liputan apa atau apa, monggo silakan kasih di kolom komentar. Ini ada requestan yang belum sempat saya liput, yaitu soal chopper. Nanti coba siang saya coba buatkan gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya. Mohon supportnya untuk like, subscribe, komen, share, dan
loncengnya supaya nggak ketinggalan info dari kami.